Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama gue Muhammad Aditya Pratama dengan NIM 09031182530006. Oke, pada video kali ini saya akan ngebahas atau ngejelasin materi tentang basis data atau teknologi database. Nah, sebelum bahasan materi, saya berterima kasih banyak pada Ibu Miftahul Fala SSC MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Teknologi Informasi 2025. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama itu ada pengertian dari database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Ada juga komponen dari basis data ini, teman-teman. Yang pertama ada perangkat keras. Komponen fisik seperti komputer, server, dan media penyimpanan untuk menyimpan serta mengakses basis data. Kedua, itu ada sistem operasi. Perangkat lunak yang mengatur kerja perangkat keras dan menyediakan lingkungan untuk menjalankan basis data. Ketiga, itu ada basis data. Kumpulan data terorganisir dan dalam struktur seperti tabel atau relasi agar mudah diakses dan dikelola. Keempat, itu ada DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data. DBMS ini merupakan perangkat lunak yang mengelola, mengatur, dan mengontrol basis data serta menyediakan antarmuka bagi pengguna. Kelima, itu ada pengguna. Kita sendiri ya teman-teman. Individu yang menggunakan basis data mulai dari pengguna akhir hingga administrator yang mengatur sistem. Yang terakhir, ada aplikasi. Perangkat lunak tambahan yang menggunakan basis data untuk menjalankan fungsi tertentu. Lanjut, ada fungsi dari basis data. Yang pertama, itu ketersediaan. Data selalu siap diakses kapan saja karena disimpan secara teratur. Kedua, kecepatan. Data dapat digunakan dan dicari dengan cepat. Ketiga, kelengkapan. Data tersimpan sesuai kebutuhan sehingga lebih lengkap. Keempat, akurasi. Data lebih tepat karena redundansi atau data ganda dapat dihindari. Kelima, keamanan. Keamanan akses data dapat diatur sehingga tidak semua orang bisa mengubah atau melihatnya. Dan terakhir, efisiensi penyimpanan. Mengurangi duplikasi sehingga ruang penyimpanan lebih hemat. Dan yang terakhir ada jenis-jenis basis data. Yang pertama, basis data operasional atau operational database. Database yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari dalam suatu organisasi. Contohnya database transaksi penjualan, absensi, dan data pelanggan. Kedua, ada basis data relasional atau relational database. Database yang menyimpan data dalam bentuk tabel dan setiap tabel bisa saling berhubungan atau relasi. Contohnya itu MySQL. Yang ketiga, basis data terdistribusi atau distributed database. Database yang datanya disimpan di beberapa lokasi berbeda tetapi tetap terhubung sebagai satu sistem. Tujuannya untuk meningkatkan kecepatan akses dan keandalan. Keempat, basis data eksternal atau external database. Database yang menyediakan data dari sumber luar organisasi. Biasanya digunakan untuk penelitian, analisis, atau kebutuhan tambahan. Contohnya database publik pemerintah atau data statistik nasional. 5. Database warehouse. Tempat penyimpanan data dalam jumlah besar untuk analisis dan pelaporan. Biasanya berisi data yang sudah diringkas dan digunakan untuk pengambilan keputusan atau business intelligence. Dan yang terakhir ada end user database, teman-teman. Database yang dibuat dan digunakan langsung oleh pengguna akhir, biasanya dalam bentuk sederhana. Contohnya yaitu file Excel yang berisi data pribadi, daftar inventaris kecil, atau data kontak. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat
siapa yang menyampaikan. Saya akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.